Berdasarkan materi yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Kami mendapatkan ada dua TKP peledakan, dua peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada dua krater atau dua kawah ledak yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian kami temukan paku, kemudian ada juga potongan tas, kemudian ada switching router dan seterusnya yang berkaitan dengan benda yang diledakkan oleh terduga. Namun yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, di sana ada dua krater, artinya ada dua kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berarti kemungkinan diduga memang ada dua bom yang diledakkan di dalam masjid. Kami juga menemukan electric mesh, di situ berfungsi sebagai inisiator. Kemudian ada papan PCB dan switch rocker yang tadi kami sudah sampaikan, dan ada baterai A4 dengan volt dengan daya 1,5 volt. Berarti kalau 4 baterai berarti ada 6 volt. Kalau receiver itu sudah terbongkar menjadi serpihan, itu dengan daya 6 volt, sama dengan baterai yang digunakan 6 volt. Kemudian untuk bahan peledak atau eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat Rigaku yang kami punya, itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan puslapor untuk bahan kimia lain yang menyertai di bahan utama tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, itu kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter, ya, 1 liter. Kemudian ada shrapnel berupa paku. Paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payungnya seperti itu, yang berada berserak di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai A4. Kemudian inisiatornya adalah electric mesh, kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat, kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Nah, namun remote tidak kita temukan di dalam masjid. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter, dan kemudian shrapnelnya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan materi yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya 6 volt. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian, dayanya 6 volt. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di bank sampah dan di Taman Baca. Untuk di Taman Baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut, analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam masjid, karena remote kami temukan di Taman Baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk
yang dua sudah meledak, itu namun tidak sempurna meledaknya, jadi tutup casing yang meledak, namun casing pipanya tetap utuh, ya, tetap utuh. Dan dua yang masih aktif sudah kita, karena kami tahu tentang cara teman-teman dari Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik, sehingga kami temukan di sana untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar, firework. Jadi kalau tidak dibakar ya bom itu tidak meledak. Namun yang dua itu dibakar oleh terduga pelaku. Kemudian eksplosifnya sama, menggunakan potasium klorat. Switchingnya itu inisiasi waktu, jadi tergantung panjang pendeknya sumbu. Kalau sumbunya panjang ya lebih lama waktunya, kalau sumbunya lebih pendek itu lebih cepat. Itu switchingnya. Kemudian casingnya ada dua, kaleng minuman merek Coca-Cola dan pipa logam ukuran 34 mm. Dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan material yang ditemukan, aktivasi bom menggunakan sumbu api